jenis A, dan setelah nyasar di lokasi yang salah, aku sudah sampai di lokasi yang benar untuk ketemu narasumber kita hari ini. Dulunya adalah mereka tidak orang doang yang aku interview, tapi timnya ini lolos ke MPL. Kayaknya udah pada tahu lah ya siapa. Langsung aja kita ketemu narasumbernya yuk. Hai guys, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber JJView, yaitu kapten dari salah satu tim yang baru saja nih lolos ke MPL. Jadi ada Aura Sugar. Halo, apa kabar? Halo. Apa kabar, Pak? Baik. Baik ya. Gimana rasanya lolos MPL? Kaget dan bangga. Udah. Ya. Sampai jumpa di next JJView berikutnya. Bye. Kamu sendiri sekarang tuh kesibukannya apa sih selain jadi pro player? Kesibukan aku biasanya main PUBG. Oh, oke. Terus ya main game-game yang nggak jelas lah, soalnya kalau Mobile Legends doang pasti bosen gitu. Ya. Jadi ada main game lain juga, ya ditukar-tukar biar nggak bosen gitu ya? Ya kayak gitulah. Ini kan pas kalian lolos MPL qualifier, kalian tuh bisa dibilang masuk top tim di grup A. Karena kalian punya perfect score selama match itu, winnya 8 kali, lossnya nggak ada. Jadi menang 8 kali, nggak ada kalahnya sama sekali gitu selama masa-masa qualifier. Nah itu gimana caranya bisa sampai kayak gitu? Emang kalian targetin kah atau gimana gitu? Nah, nggak nyangka sih kalau sampai kayak gitu. Awalnya tuh ada beberapa tim yang perlu emang kita waspadai. Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Beberapa timnya? Ada The Prime, terus kemarin siapa aja ya, lupa tuh. Oh udah ada list ya, berarti kalian pas meeting nih sebelum MPL ini adalah daftar list tim yang perlu kita waspadai kalau ketemu, terus strateginya apa gitu. Nah pasti kayak gitu kita. Nggak nyangka juga bisa sampai kalau clean sheet kita bener-bener sampai 8-0. Aku nggak nyangka sampai kayak gitu, kaget lah kayak gitu, bener-bener. Jadi pas udah selesai nih, udah match terakhir selesai dinyatakan lolos, terus kayak 8-0. Iya serius kayak gitu. Wow, oke. Tapi jadi kita tahu ya ternyata di balik itu memang mereka ada preparation yang matang. Probability atau percentage kalian tuh bakal lolos ke MPL itu berapa persen sih? Kalau aku sendiri, opini menurut aku sendiri ya, mungkin sekitar 75%. 75, ya, oh 75%. lumayan. Oke, lumayan. Tapi nggak tinggi-tinggi banget, jadi nggak sampai congkak. Tapi oke, average 75 ya. Standar ya. Benar. Kalau 95 kan kayak wah gila. Ya, kayak gitu. Terus nih, selama kalian menjalani qualifier MPL itu, so far match yang paling susah tuh yang pas lawan siapa? Aku masih inget waktu match pertama kita lawan The Prime. Oh itu ya, tadi disebut-sebut ini. Ya, aku masih inget. Itu lawan The Prime. Soalnya kita waktu itu kita udah unggul 1 poin di match pertama, tapi match waktu kita lanjut ke match 2-nya itu kita mau kalah. Ya, hampir kalah. Ya, jadi kayak kita main tuh deg-degan gitu. Gimana nih, menang nggak kayak gitu. Jadi sampai main juga kita bakal menang nggak ya? Ya, yang benar kayak gitu mikirnya, ini bisa ya. Ini gimana ya mainnya ya gitu terus ya panik gimana gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin soal Aura sendiri kan tim ML bisa dibilang cukup baru lah ya dibandingin tim-tim lain. Ini actually MPL pertama yang kalian MPL pertama. Dari tim Aura ini MPL pertama. Kalau aku sendiri juga pertama kali. Kemarin aku waktu di tim sebelumnya ikut qualifier nggak lolos. Oh, dari kalian sendiri saat banyak orang yang mungkin nih netizen yang mungkin nggak menyangka kan Aura pasti lolos, mungkin kayak mereka betting pun nggak yakin gitu Aura bakal lolos. Tapi kalian sendiri perasaannya gimana saat itu menjadi posisi tim yang mungkin dianggap kayak kayaknya bakal lolos ya, nggak tahu lah, nggak terlalu peduli gitu. Ya, aku sih udah sempet denger sih kalau misalnya kita tuh emang bener-bener tim yang nggak dianggap waktu kemarin MPL qualifier. Ya udah, kita juga ngerasa kayak gimana gitu, ya udah kita tunjukin aja ke mereka semua kalau kita harus bener-bener latihan yang rajin, kita siapin strateginya satu-satu, kita evaluasi latihan kita, lawan juga kita evaluasi bagaimana. Nah, sampai akhirnya kemarin qualifier kayak gitu. Nih kayaknya yang kaget gak cuma mereka, actually netizen juga ya. Kayak, hah? Aura yang mana? Aura yang lolos? Ya padahal, nah makanya netizen kita tuh gak boleh judge a team. Yes, that's right. Dari jumlah followers social media mereka. Ya kan? Benar. At the end of the day, it's all about skill ya. Yes, that's right. Kalau boleh tahu nih, kamu sendiri udah berapa lama berkecimpung sebagai pro player di Mobile Legends?
Kalau dibilang masuk ke dunia e-sport Mobile Legend, berarti aku sendiri tuh baru sekitar kemarin mungkin baru ada 4 bulan. Belum 4 bulan. Jadi di tim yang sebelumnya Action itu berapa lama? Sekitar 2 bulan lebih lah gitu. 2 bulan lebih, terus berarti di auranya juga baru 2 bulan. Yes, that's right. Itu kalau misalnya di kandungan belum lahir. Ya kan, belum lahir anaknya. Terus banyak yang bertanya-tanya juga, soalnya kan ada postingan kamu juga kan waktu itu sebagai pro player dari Aura, seragam atau jersinya Aura, role-nya tank. Ya. Terus banyak orang yang nanya dia, loh kok Assassin pindah jadi tank gitu. Banyak yang bilang kayak gitu, terus ada yang komen nih, ada yang komen juga, karena kan kita juga harus menjawab rasa penasaran dari netizen. Siap Gitu, kalau enggak gue yang dikejar-kejar sama netizen soalnya. Nah gini, wah Aura gila nih, pemain Fanny GG ditaruh di role tank. Memang apa sih yang mendasari pemilihan role kamu sebagai tank di Aura ini sendiri? Awalnya gimana ya? Emang waktu aku masuk di e-sport itu emang kita tuh butuh ada tim itu butuhnya tank, dan di situ tuh dari kita main berlima yang bisa tank itu cuma sedikit, dan kita waktu itu kan tank itu kan nggak harus dibutuhin 2 ya, yang bisa tank itu cuma 1 sedangkan yang lainnya nggak bisa. Terus aku coba main tank, ternyata aku juga bisa main tank seperti itu ya, jadi akhirnya aku yang dialihkan buat main tank gitu. Jadi sesuai kebutuhan tim aja ya sebenarnya ya gitu. Tapi sebenarnya kamu sendiri biasanya atau nyamannya tuh mainnya jadi apa aja sih role? Kadang juga aku kalau main di ranked walaupun turnamen sih nggak tentu antara tank sama main core juga sih. Ya semua kembali lagi tergantung kita butuhnya apa, aku udah siap kok kayak gitu. Ya. Jadi serba bisa ya, harus fleksibel ya, kalau dibutuhkan role-nya harus ini ya udah pindah gitu. Siap. Nah kalau dengan ini kamu nih kan awalnya nih berarti pas masuk e-sport masih baru banget, kurang lebih masih 4 bulan ya. Masih bisa dibilang kayak masih lagi bunga yang lagi berusaha menguncup gitu kan, masih tunas gitu. Memang tujuan kamu nih untuk akhirnya memutuskan menjadi pro player, tujuan kamu tuh apa? Awalnya masuk pro player tuh dulu sih nggak nyangka juga waktu itu bisa masuk pro player, itu cuman iseng-iseng sekedar main aja, sekedar main, cuman mainnya rutin kayak gitu loh. Iseng-iseng main cuman mainnya rutin ya, mungkin hobi ya, bisa dibilang hobi, suka main game, apalagi Mobile Legends itu emang kayaknya aku emang ada gimana ya bisa main gitulah di Mobile Legends kayak gitu. Ya udah aku coba main. Ya, sampai sekarang ini juga kaget bisa masuk kayak gitu. Kalau gitu tujuannya sekarang kan udah jadi pro player. Target ke depannya apa nih? Secara bersama Aura. Ke depan. Semoga bisa juara kan. Semoga bisa juara kan. Bisa juara FPL. Amin, kita doakan. Apakah bakal win streak lagi nanti? Gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu, tapi jangan diomongin terus ya, malah nanti pressure ya. Ya. Jadi pressure, tertekan mereka. Aduh kita harus win streak ya. Kayak tetap di bawah fun ya berarti ya, sama teman-teman yang lain. Siap. Iya gimana ceritanya sih bisa jadi top global Fanny? Itu kan Fanny nggak ngerti sama sekali gue. Karena dulu ceritanya aku sama sekali bukan, itu waktu aku top global Fanny itu masih belum di e-sport. Masih main-main biasa. Ya main-main gitu. biasa. Ya. Dan aku juga kalau misalnya main pun partiannya juga partian sama orang-orang yang biasa, bukan pro player, bukan orang-orang terkenal, bukan. Ya, jadi kalau misalnya kita buat naikin jadi global Fanny yang butuh perjuangan banget, berat sih kayak gitu ya. Tapi banyak yang berpikir kan profesi pro player itu kan mudah, ya kan? Yes. Banyak lah orang-orang awam yang mikir jadi pro player mah enaknya cuma main game dapat duit udah terkenal famous gitu. Tapi sebenarnya apa sih realita yang orang nggak tahu? Kalian tuh jadi pro team tuh sebenarnya apa aja kalian hadapin? Wah dia nggak ada pas virus. Siap. E-sport tuh memang benar-benar sangat kompetitif. Apalagi di Mobile Legends-nya. Dan tim-tim besar itu yang bisa dikatakan yang pasti bakal menjuarai seperti itu biasanya. Nah, cuman memang karena di sini kompetitif, walaupun ada tim kecil juga mau bakal bersaing buat mereka-mereka yang udah di atas kayak gitu. Jadi kalau dibilang kompetitif, emang berat sih. Soalnya banyak player juga yang ingin jadi e-sport. Nah itu kan mau nggak mau mereka semua bersaing satu sama lainnya. Ya, kadang bisa di bawah, kadang bisa di atas mereka. Gak ada yang tahu juga pergantian roster itu kan. Iya. Memang
berarti industri ini tuh sendiri walaupun dari luarnya kayak kesannya cuma main game doang nih gitu kan, mungkin orang tua ngeliat ini apaan sih anak-anak cuma main game, padahal sebenarnya kompetitif banget gitu ya permainan dari game ini, apalagi Mobile Legends jadi suatu game yang lagi populer banget kan. Siap. Ngomong soal Aura, Aura ini kan tim kecil yang terkenal mah cuma Cold doang. Pasti kan ada yang ngomong kayak gitu kan. Pasti iya, itu pasti kok. Banyak Aura mah itu cuma Cold aja nih yang jadi apa sih kalau bisa dibilang visual of the group gitu ya. Face of the group gitu kan. Ya, benar. Emang Cold itu emang terkenal di Aura, apalagi kalau aku main aja biasa. Loh bang, Coldnya mana? Pasti gitu loh. Walaupun nggak main sama Cold, Coldnya mana gitu. Titip salam dong buat Cold, pasti gitu. Ya mau gimana lagi, kita sebagai pro player juga yang penting ya yang penting kasih timbal balik aja sih ke mereka sih, syukur kita bisa di atas ya gitu sih. Oke, jadi ya emang masing-masing punya peran lah ya. Ya. Kayak kalian kan emang fokusnya turnamen, Cold emang fokusnya ya jadi face of the group, content creator lah ya buat Aura, bisa dibilang kayak gitu. Oke. Siap. Katanya tuh kamu masuk daftar 34 pro player terganteng loh. Walaupun nggak tahu di urutan keberapa, cuma ya pokoknya masuk top 34 gitu dari sekian banyak pro player. Rasanya gimana Pak? Coba ucapkan rasa terima kasih gitu kepada orang-orang yang sudah menominasikan Anda. Gitu. Enggak sih, kalau aku bilang itu cuma iseng aja sih. Ini ada postingannya nih. Ya itu iseng aja sih. Aku juga kaget bisa masuk kayak gituan tuh ya kalau dibilang bisa masuk itu ya bersyukur lah, tetap kembali lagi bersyukur. Banyak bersyukur ya teman kita yang satu ini. Kayak kalau misalnya nggak jadi pro player nih, seandainya kamu nggak masuk jadi pro player ML, kamu tuh bakal pengen jadi apa sih? Mungkin kembali lagi ke kegiatan lama. Apa tuh kegiatan lamanya? Depo ya? Mungkin bisa jadi buka usaha atau jadi kembali lagi atlet kayak dulu, atlet bela diri. Atlet bela diri? Ya, kayak gitu. Jadi sebelum jadi atlet ML, dulu pernah jadi atlet Taekwondo. Ya. Tapi sekarang masih inget gak sih kira-kira? Gak berapa tahun ya, mungkin ada sekitar 2 tahun udah nggak 2 tahun udah nggak nyentuh taekwondo sama sekali. Jadi kalau dibilang masih ingat, mungkin lupa. Mungkin lupa. Ya, tapi mungkin itu lupa. skill ya harus Harus biasa sih tiap hari sih gitu. Siap. Pesan untuk teammates kamu nih, teman-teman teammates. Aura, karena kan kamu kapten nih di Aura. Ya. Coba dong kasih pesan-pesan menyentuh untuk teman-teman satu tim gitu. Hadapi MPL. Tetap semangat, terus banyak belajar. Nah kayak gitu. Tetap semangat guys, banyak belajar. Semoga kita bisa menang. Yeay, udah gitu doang. Ya gitu lagi, Wak. Ya, sikat udah jelas. Siap. Oke, terima kasih banyak untuk Sugar atas waktunya udah ngobrol-ngobrol. Pastinya kita juga berharap Aura bisa semakin menunjukkan giginya ya di industri e-sport. Bisa menunjukkan bahwa tim kecil bukan berarti mentalnya kecil. Yup. Skillnya bisa gede. Oke, so buat teman-teman sekalian jangan lupa juga untuk follow sosial media dari Aura Esports di sini. Dan juga follow sosial medianya Kevin juga. Nah, kita munculin di sini juga. Tring. Pakai editing nanti. Pakai editing. Sampai jumpa di next JJP berikutnya. Bye.